Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat kan? Alhamdulillah. Alamin kalau sehat. Sekarang tanggal 7 Mei. Ya, 7 Mei. Kebetulan hari Kamis dan tanggalnya juga tanggal merah, jadi kebetulan libur kantor dan ini menunjukkan jam setengah 5 sore bertepatan dengan 14 Ramadan, jadi mempersiapkan buka sambil sharing ya sama teman-teman. Saya ingin sharing berkaitan sebentar. Berkaitan dengan corporate lawyer. Apa itu corporate lawyer? Jadi di dalam undang-undang advokat tidak ada definisi dari corporate lawyer. Definisi ini muncul pada waktu kita melakukan praktek sebagai seorang advokat. Menurut undang-undang advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sebagai yang telah ditentukan oleh undang-undang advokat. Memberikan jasa hukum inilah bisa termasuk konsultan hukum. Di dalam prakteknya advokat dibagi menjadi dua, litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah pengacara praktek di dalam pengadilan, juga di dalam pengadilan, dan non litigasi adalah di luar pengadilan. Misalnya kita memberikan advice kepada sebuah perusahaan, mempelajari berkas-berkas yang berkaitan dengan mungkin fidusia atau mungkin pemberikatan, jual beli dan sebagainya, atau subrogasi. Itu nanti yang akan kami kupas sedikit di sini. Di bangku kuliah hukum dulu S1, saya sering sekali mempelajari teori-teori hukum. Tetapi setelah menjadi advokat, pelaksanaannya itu berbeda. Antara pada saat kita terjun ke masyarakat dan pada waktu kita diajarkan di bangku kuliah mengenai teori hukum. Pada dasarnya teori hukum di bangku kuliah hanya berbicara mengenai konsep dan ide. Tapi ketika kita terjun di masyarakat, semua hal yang ideal itu tidak bisa terjadi begitu saja. Tidak semua yang kita bayangkan itu benar-benar seperti apa yang kita harapkan dalam mencapai tujuan hukum itu sendiri. Tidak seperti itu. Corporate lawyer ini lebih mereview agreement dan melaksanakan uji tuntas segi hukum untuk menilai apakah kesepakatan yang telah dibuat para pihak itu menguntungkan klien kita atau tidak. Misalnya terdapat investor, dia mau berinvestasi di bidang properti. Tugas kita sebagai corporate lawyer melihat apa saja kerangka hukum yang harus diperlukan dan legalitas dari setiap transaksi komersial, mulai izin usaha apa dan sebagainya. Itu kita harus benar-benar mengetahui, atau mungkin status tanahnya. Kita memberi masukan kepada perusahaan tersebut antara mana yang hak dan mana yang kewajiban yang harus dipenuhi, dan apa tugas-tugasnya dan tanggung jawabnya. Seorang pengacara dituntut untuk selalu teliti. Jangan sampai teman-teman salah mereview
mereview sesuatu perjanjian yang mengakibatkan klien kita sampai merugi. Jadi teman-teman harus up to date peraturan perundangan, peraturan yang terbaru yang berdampak pada bisnis klien perusahaan. Apakah teman-teman telah memahami secara detail dan komplit mengenai konsep gade, fidusia, hak tanggungan, kesi, subrogasi, novasi, hukum perikatan, jual beli, dan mungkin hukum perburuan atau undang-undang ketenagakerjaan. Jadi itulah yang harus dipelajari apabila ada teman-teman yang menginginkan sebagai corporate lawyer. Jadi nanti seumpama perusahaan tersebut mengadakan lagi mencari in-house lawyer, kita ikut tes. Saya biasanya seperti itu. Dimana ada perusahaan yang membutuhkan legal, membutuhkan konsultan hukum, di situ saya pasti ikut tesnya. Dari situlah kita bisa lebih dikenal. Saya pesan terhadap teman-teman mahasiswa hukum khususnya. Pertama, jangan pernah puas dan jangan berpikir kalau kita lulusan universitas ternama maka kita akan mendapatkan gaji yang besar. Salah. Kita pasti akan satu presentasi. Kita disuruh mempresentasikan sesuatu perkara atau sesuatu undang-undang yang memang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Setelah itu kemudian kita akan diuji mungkin dengan case-case, dengan perkara yang sifatnya adalah litigasi di pengadilan. Biasanya seperti itu. Kita harus bisa menangani beberapa perkara yang mungkin belum terselesaikan sebelum kita masuk di perusahaan tersebut. Saya ulangi lagi ya, yang harus dipelajari adalah konsep fidusia, gade, hak tanggungan, subrogasi, kesi, hukum perikatan, undang-undang ketenagakerjaan, novasi. Itulah yang harus dikuasai apabila teman-teman menginginkan menjadi konsultan hukum sebuah perusahaan. Jangan salah, konsultan hukum sebuah perusahaan itu kita akan digaji setiap bulan, dan nanti apabila ada perkara itu ada fee-nya tersendiri. Jadi kita katakan kita dipanggil, Pak, ini ada perkara seperti ini, coba Bapak presentasikan. Kita ingin mengajukan beberapa pertanyaan setelah presentasi. Jadi di situ ada kumpul para direksi dan manajemen, ya manajemen dan para direksi. Setelah itu kita presentasikan, kemudian di situ ada tanya jawab. Setelah tanya jawab tersebut, perkara itu kita apabila mereka setuju, mereka menyetujui dengan apa yang kita presentasikan, mereka bisa menerima. Kami membuat sebuah penawaran namanya penawaran lawyer fee atas perkara yang harus ditangani dalam persidangan tersebut, di litigasi. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa menjadi lawyer sebuah perusahaan, karena selain setiap bulannya ada, nanti setiap perkara pasti ada fee tersebut. Dan yang kedua, pesan saya terhadap teman-teman mahasiswa hukum khususnya, harus mempersiapkan kemampuan diri untuk menghadapi dunia pasca kampus ini, dunia hukum maksudnya. Keahlian yang kalian
bisa kuasai selama ini bisa diaplikasikan ke dalam dunia kerja. Misalnya seandainya kalian mahir dalam membuat legal drafting, silakan. Terlebih lagi kita bisa membuat legal opinion. Itu sudah sangat bagus kan. Kalian yang luar biasa. Kita pasti akan dihargai di situ. Apabila nanti legal opinion kita buat, kemudian kita bisa mempresentasikan, menguraikan, menerangkan, dan kita bisa menjawab pertanyaan dari perusahaan tersebut. Sementara segini dulu, dikarenakan ini sudah jam 5, sudah mendekati waktu berbuka, kami harus prepare untuk melakukan buka puasa dulu. Terima kasih, barangkali ada kritik dan saran dari teman-teman semua, silakan tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.